Menikahi Hot Om. Bab 201. Boleh ikutan gak? Iya. Tanya Widya menginterupsi Aksa dan Dimas. Bolehlah. Yuk, langsung aja. Nggak usah pakai izin. Mentari di sana yang menjawab pertanyaan Widya. Ayo sini. Aksa pun terkekeh. Merangkum semua tubuh adik-adiknya dan membawa ke dalam pelukan hangatnya. Sungguh, hati yang tadinya terasa kecil rasanya kembali utuh. Rasanya mereka tidak membutuhkan apa-apa lagi selain melengkapi seperti ini. Buna jangan sedih-sedih lagi, iya. Celetuk Dimas. Ada kita semua yang jagain Buna. Dan sungguh, ucapan Dimas tersebut malah membuat air mata Widya menetes. Iya. Kita semua akan jagain kamu, Bun. Jagoan kita udah 2 sekarang. Kayaknya yang satu udah bisa kalau disuruh berantem. Selalu saja, Mentari selalu bisa mencairkan suasana. Di antara air mata yang mengalir, ada tawa yang menguar. Demi apapun, rasanya mereka sudah cukup sekarang. Bagian hati yang dulu terasa kosong dan hampa kini terisi penuh. Rasanya tidak butuh apa-apa lagi. Tanpa sadar, 2 orang yang berandil besar membuat mereka hadir ke dunia menyaksikan kebersamaan itu dari luar ruangan. Sungguh, mereka merasa begitu buruk. Merasa tidak pantas menjadi orang tua dari anak-anak yang baik itu. Sungguh, Mas, ucap Anggun meneteskan air matanya. Perasaannya sungguh tersayat. Rasa bersalah itu menguar pekat. Rasanya teriris-iris melihat betapa malang anak-anaknya. Sungguh kita adalah orang tua yang benar-benar merugi. Kita terlalu sibuk saling menyalahkan. Kita terlalu menyia-nyiakan waktu. Kita sudah melewatkan masa kecil mereka yang sangat berharga. Kita hanya bisa menanam penderitaan di benak masa lalu mereka. Kita hanya bisa memberikan trauma. Andai waktu bisa diulang, akan aku jaga mereka baik-baik walau bagaimanapun caranya. Pelukan itu pun saling terurai. Lelaki itu kemudian mengecupi adiknya satu persatu. Ia harus segera mengangkat telepon yang sedari tadi menginterupsi fokusnya. Angkat dulu, Mas. Siapa tahu penting. Widya selalu menjadi yang pengertian. Ia bisa menangkap raut gelisah dari wajah sang kakak. Oke. Aksa pun melangkah sedikit menjauh dari adik-adiknya. Ia mengangkat telepon yang sedari tadi menggema. Ya, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Setelah mengangkat telepon itu, ia kembali menuju adik-adiknya. Mas harus pergi dulu. Kemana, Mas? Iya. Mas Aksa mau kemana? Mentari dan Widya langsung mencecar kakak pertama mereka tersebut. Entah kenapa ada rasa khawatir yang mewidyakus hati mereka. Tentu saja ada perasaan takut jika lelaki yang telah lama dirindukan ini tidak kembali lagi. Ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal. Nanti Mas ke sini lagi. Widya menatap sepasang mata tajam kakak kandungnya tersebut. Mas udah janji nggak akan ngilang lagi dari Widya, Mas. Dari kita semua. Mata Aksa balas menatap mata sayu adiknya tersebut. Otaknya langsung memikirkan sesuatu. Haruskah ia bawa pergi Widya menjauh dari negeri ini? Sungguh, ia tidak memiliki waktu lama. Lelaki itu langsung merengkuh rahang Widya dengan satu tangannya. Mengusap pipi adiknya itu dengan lembut. Iya. Enggak, kok. Nanti Mas kesini lagi. Nomor telepon Mas udah sama Mentari. Nanti kamu bisa hubungi Mas lewat dia. Ya. Aksa bahkan tahu bahwa saat ini bahkan Widya tidak diberi akses ponsel. Oke. Widya pun merengkuh tubuh Aksa dan memeluk kakaknya itu erat-erat. Widya tungguin, ya, Mas. Aksa mengecup puncak kepala adiknya itu penuh sayang. Iya. Sehat-sehat kamu, Bun. Jangan mikir yang macem-macem. Nanti kita jalan-jalan ke kebun binatang. Kamu pengen ke sana, kan? Widya tersenyum dalam pelukan sang kakak. Tentu saja ia ingat. Ia bahkan lupa belum sempat ke tempat yang sedari kecil ingin ia kunjungi itu. Iya, Mas.
Mas masih inget aja. Inget. Mas inget semuanya. Sekarang Mas urus kerjaan Mas dulu. Nanti kalau udah selesai semuanya, Mas akan minta cuti dan temenin kamu. Widya mengangguk. Jelas ia sangat pengertian dalam hal ini. Iya. Aksa mengurai pelukannya. Mengecup kening sang adik. Menatap wajah itu sekali lagi. Membingkai wajah. Layu itu. Ada urusan lain yang harus segera ia selesaikan setelah pekerjaannya selesai. Jelas ia harus berbicara dengan mantan suami adiknya ini. Ia harus menyelesaikan semuanya. Jadi, cuma Widyani yang diajakin jalan-jalan. Protes Mentari. Kita enggak. Mentari dan Dimas sudah saling merangkul satu sama lain. Mereka protes kakaknya itu hanya memperhatikan Widya. Tidak serius tentu saja, mereka hanya bercanda. Aksa terkekeh. Menarik adik-adiknya yang lain dalam pelukannya. Jelas sama kalian juga. Ke taman bermain juga ya, Mas. Dimas pengen main komedi putar. Belum pernah. Mama nggak ngebolehin. Oke. Beliin permen kapas, Mas. Mentari di sana yang berbicara. Jelas mereka membahas hal yang ada di masa lalu. Oke. Sekarang Mas pergi dulu. Doain urusannya cepat selesai. Siap, Bos. Setelah mengecup kening adiknya satu persatu, lelaki itu pun berbalik. Hendak melangkah pergi dari ruangan tersebut. Namun kakinya berhenti bergerak saat melihat siapa yang ada di hadapannya. Demi apapun, tangannya bergemuruh seketika. Jantungnya berdebar tidak karuan ketika melihat ayah dan ibunya berdiri tidak jauh dari ambang pintu menghadang jalannya. Bahkan ketegangan bisa dirasakan semua orang yang ada di sana. Mas, ucap Widya menyentuh lengan sang kakak. Udah? Ya, marahnya. Mama sama papa udah baik. Sejenak Aksa terdiam. Kemudian memalingkan wajahnya dan memberikan senyuman untuk sang adik. Kasih Mas waktu, Bun. Widya pun mengerti, ia melepaskan pegangan tangannya dari lengan kokoh itu. Ia tidak bisa memaksa hati seseorang untuk memaafkan. Jelas mereka yang memiliki trauma tidak akan mudah berdamai dengan keadaan. Aksa. Anggun mulai melangkah menuju putranya. Langkahnya gemetar sebab sangat takut akan ditolak oleh sulungnya tersebut. Tapi nyatanya anak pertamanya itu hanya diam di tempatnya. Tidak bergerak kemanapun. Ibu 4 anak itu kini berdiri di hadapan sang putra. Tangannya yang terasa berat terangkat, menyentuh sisi wajah yang terasa halus itu. Begitu saja air matanya meleleh. Meluncur bebas dari tempatnya. Hatinya sangat miris dan nyeri. Aksa, anak yang dulu tampak ringkih dengan tubuh kurus dan tingginya kini tampak gagah dan berisi. Ia pun terlihat terawat. Kulitnya halus dan bersih. Penampilannya juga tampak sangat dewasa. Putranya yang dulu kehilangan sosok ibu yang pengertian dan penuh kasih sayang itu terlihat tumbuh gengan terawat. Siapa yang sudah berbaik hati merawatnya? Aksa. Tidak bisa lagi menahan gejolak rindu itu, Anggun pun merengkuh tubuh sang anak dan memeluknya begitu erat. Mama kangen, nak. Mama kangen. Demi apapun, bagaimanapun perlakuan buruk Anggun padanya yang dulu sering melampiaskan kemarahannya, ia masih bisa mengenang masa-masa manis saat ibunya ini menjadi ibu yang baik sebelum ayahnya bertingkah sedemikian rupa dan menghancurkan segalanya. Bahkan hatinya masih mendendam. Ingat bagaimana lelaki yang harusnya jadi panutan itu malah menjadi berdebah di matanya. Maafin Mama. Anggun terisak-isak. Tangisnya mengundang air mata anak-anaknya yang lain ikut keluar. Mata Aksa bahkan bisa menangkap sepasang mata Widya yang memberikannya isyarat agar tidak menolak. Ibu mereka. Maafin Mama. Anggun sempat putus asa. Berpikir jika putranya tidak akan memaafkannya sebab pelukan itu sama sekali tidak berbalas, namun sepertinya prasangkanya salah saat ia merasakan tangan itu mengerat dan melingkari tubuhnya. Tangis itu pun semakin pecah. Meledak di pelukan sang anak. Ya, Anggun menumpahkan segalanya pada sang putra.
Kerinduan yang selama ini ia tahan ia lepaskan. Rasa sakit itu ia biarkan menguar dan melebur. Ia biarkan keluar lega walau sadar bahwa bagaimanapun ia mencoba memberi makan pada rasa rindu yang lapar tidak akan pernah membuatnya kenyang. Sebab akar masalah itu terletak pada masa lalu yang tidak akan pernah bisa diulang. Dan hanya dengan berdamailah, obat dari segala yang sudah terjadi. Aksa. Lelaki itu akhirnya memilih maafkan sang ibu. Ia lelah mendendam. Perasaan sakit yang coba ia kubur dalam-dalam itu rupanya tidak pernah ada obatnya. Namun secara ajaib, saat ia memilih berdamai, perasaan kusut yang selama ini berjejal dalam dadanya perlahan terurai. Ada perasaan lepas dan lega di sana. Karena sungguh, ia tahu pada dasarnya ibunya adalah ibu yang baik sebelum ayahnya itu menghancurkan semuanya. Maafkan Aksa juga, ya, Ma. Anggun semakin tergugu. Tidak menyangka akan semudah ini mendapatkan maaf sang anak. Tangan itu pun semakin mengerat tubuh sang anak seolah tidak ingin kehilangan. Aksa membawa bibirnya ke puncak kepala sang ibu. Mengecupnya di sana. Ponselnya kembali berdering. Iya. Harus segera pergi. Aksa harus pergi, Ma. Sekali lagi, Aksa memberikan kecupan di kening sang ibu. Nanti kita ngobrol lagi. Anggun tidak berusaha menahan. Ia sudah mengamati anaknya itu ada urusan penting. Hati-hati, Nak. Aksa memeluk sekali lagi tubuh sang ibu. Kemudian melangkah pergi dari ruangan itu. Melewati Haris. Tanpa menyapanya. Rumah besar Eyang Sastro, pengkhianat kalian berdua. Kalian benar-benar pengkhianat. Di ruang tengah itu, terjadi kekacauan dan kekisruhan. Indah berteriak histeris setelah tidak sengaja mendengar obrolan dua orang yang saat ini sangat ia benci. Mama, udah, Ma. Nanti Mama bisa sakit kalau kayak gini, ucap Anggi yang juga syok mendengar penuturan sang ibu. Bagaimana bisa ayah yang mereka hormati selama ini malah main serong dengan buliknya sendiri? Gimana bisa tenang, Nak? Papa kamu. Ya Allah. Papa kamu. Bisa-bisanya dia seperti itu di belakang Mama. Mama nggak ngangka, Anggi. Mama nggak ngangka. Anggi dan Ranti berusaha keras untuk menahan sang ibu. Mereka memeluknya berdua agar perempuan parubaya itu tidak lagi menyerang perempuan yang saat ini malah duduk dengan santai di samping sang ayah. Sudahlah, Indah. Tidak perlu kamu perbesar masalah ini. Lagi pula sudah berlalu. Apalagi yang perlu kamu ributkan. Lagi pula selama ini kamu yang selalu saya utamakan. Kurang apa lagi? Mama Indah benar-benar meradang. Sungguh geram bukan main oleh ucapan sang suami. Santai sekali kamu, ya, Mas bicara seperti itu. Setelah semua yang kamu lakukan padaku, dan setelah semua kecurangan yang kamu lakukan, kamu masih saja bisa setenang itu. Kamu benar-benar pengkhianat. Kamu tega. Gunadia berdecak tak suka. Lalu mau apa lagi? Yang kamu bahas sudah sangat lama sekali berlalu. Semuanya sudah usai. Setidaknya kamu minta maaf dan merasa bersalah, Mas. Teriak Mama Indah dengan geram. Siapa anak yang sudah kalian hasilkan itu? Siapa dia? Sasmita yang notabene selama ini membela putrinya sampai terdiam 1000 bahasa ketika mendengar fakta yang sebenarnya. Ia pun merasa syok ketika mengetahui siapa ayah kandung dari cucunya tersebut. Dulu, saat Rahmita hamil di luar nikah, ia dan suaminya buru-buru membawa jabang bayi berjenis kelamin perempuan yang baru saja lahir dari rahim Rahmita pada seseorang. Mereka melakukan hal tersebut sebab saat itu Rahmita tidak pernah mau mengakui siapa lelaki yang telah menghamilinya. Ia tampak begitu melindungi lelaki itu bahkan sampai saat ini. Yang lebih anehnya lagi, pria itu seperti menjadi tambatan pertama dan terakhir bagi Rahmita karena ia bahkan tidak pernah mencoba membuka hatinya untuk pria-pria lain padahal begitu banyak yang mendekatinya. Dan sekarang, saat semuanya terbongkar,
Eyang Sasmita sampai tidak bisa berkata-kata. Bagaimana bisa anaknya dan anak dari kakaknya malah memadu kasih sampai memiliki anak? Dan lebih fatalnya, mereka tidak mengetahui sama sekali. Pasta saja kamu selalu betah di Jogja saat itu, Mas. Teriak Mama Indah. Pantas saja kamu kalau sudah ke kota itu bisa berminggu-minggu lamanya. Eyang Sastro yang juga menyaksikan kekisruhan itu hanya bisa diam saja. Ia juga tidak habis pikir. Ia juga belum tahu tindakan apa yang akan dia lakukan setelah ini. Yang jelas, ia sudah mengungkap fakta pada Gunadia bahwa Mahesa adalah putranya. Terlepas dari apa yang akan Gunadia lakukan, tidak akan ia melarang sejauh tidak mengganggu dan merugikan keluarganya. Terlebih, putra semata wayangnya yang ia tahu saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke rumah ini. Ya, Anggi tadi meneleponnya agar adiknya itu datang sebab sedang ada kekacauan besar di rumah. Ada yang ngelayanin kamu rupanya. Ada yang gatelin kamu rupanya. Kurang apa aku, Mas? Gunadia mendesahkan napasnya kasar. Pikirannya sudah sangat rumit, dan sekarang harus bertambah Yumit karena Indah tidak sengaja mendengar obrolannya dengan Rahmita di dapur. Kamu memang tidak memiliki kekurangan, Indah. Kamu adalah sosok ibu yang baik untuk anak-anakku. Tapi sebagai pengusaha sepertiku seharusnya kamu cukup paham bagaimana dunia bisnis yang mengharuskan aku ke sana dan kemari. Akhlakmu saja yang rusak, Mas. Kamu zina. Kamu sadar tidak kamu dan Rahmita itu udah jadi pelaku zina? Itu dosa besar, Mas. Sambar Mama Indah lagi tidak sabar. Sekaya apapun seorang lelaki, sesibuk apapun dia, bagaimanapun dunia membawanya tinggi ke atas, tidak akan menjadikannya picik dan licik sampai mengorbankan anak dan istrinya. Kamu sudah mengorbankan anak-anak kita. Bukan saatnya kita membicarakan hal ini, Indah. Geram Gunadia yang sudah jengah bukan main. Isi kepalanya terasa sesak dan penuh. Kita semua sudah tua. Lagi pula aku tidak pernah berzina. Aku menikahi Rahmita. Dia juga istriku. Istri siriku. Bukan main syok semua orang yang mendengar ucapan lelaki paruh baya itu. Rata-rata dari mereka tentu saja menyimpan amarah dan rasa tidak percayanya. Jadi aku tidak pernah menghasilkan anak haram. Semua terjadi sah karena pernikahan. Aku menikahi Rahmita dan anak itu bukan anak haram, keadaan saja yang malah memisahkan dia dengan kami. Kaki Mama Indah sampai kuyubak jeli. Ia benar-benar tidak habis pikir. Jadi ini alasan Rahmita tidak pernah ingin menikah dengan lelaki manapun. Sebab dia sendiri sudah memiliki suami yang tidak lain juga adalah suaminya sendiri. Tega kamu, Mas. Kamu yang minta disakiti, Indah. Sudah bagus semuanya tertutup rapat. Tapi kamu memaksa aku untuk membuka semuanya. Sudah, sekalian saja kamu tahu. Rahmita pun tidak menahan diri lagi. Ia pun mulai dengan berani menunjukkan sisi lainnya. Ia menyentuh lengan Gunadia dengan lembut dan berusaha menenangkan lelaki itu. Sudahlah, Mas, tolong pahami juga perasaan Mbak Indah. Pasti dia syok dan gak terima. Pahami saja dulu. Perempuan memang seperti itu. Mama Indah yang tidak tahan melihat bagaimana Rahmita menenangkan suaminya langsung meradang. Ia berusaha menerjang perempuan itu namun masih ditahan oleh anak-anaknya. Lepasin Mama, Anggi, Ranti. Kemarahan itu terasa semakin menggelegak di dada. Rasanya sangat menyakitkan. Lepasin, Mama. Ma. Ranti terisak saat melihat mama mereka seperti orang kesetanan. Ia merasa sangat sedih kenapa keluarga yang dulu terbilang cukup harmonis jadi seperti ini. Tenang, Ma. Gimana bisa tenang Ranti? Teriak Mama Indah. Kalian lihat dua manusia durjana itu. Mereka sudah menyakiti Mama. Mereka melakukan itu selama berpuluh-puluh tahun dan Mama nggak tahu. Sakit hati Mama. Ranti. Sakit hati Mama.
Ranti memeluk sang mama erat-erat. Ranti ngerti, Ma. Ranti ngerti. Tapi mama jangan sampai histeris lepas kendali kayak gini. Nanti mama bisa sakit, Ma. Please. Kasihan jantung mama. Udah sakit, Anggi, isak mama indah. Udah sakit sekali rasanya hati mama. Udah sesak rasanya dada mama. Iya, Ma. Iya, Ranti ngerti. Ranti juga ngerasain apa yang mama rasain. Ranti. Kenapa Bulik tega, Bulik? Teriak Anggi tiba-tiba. Rupanya perempuan itu sudah tidak tahan dengan tingkah santai Bulik dan papanya. Ia menerjang ke arah Rahmita dan meraih tubuh perempuan itu agar berdiri dari duduknya. Kurang baik apa mama selama ini sama Bulik? Kurang baik apa keluarga kami selama ini sama Bulik? Kenapa Bulik malah menusuk kami dari belakang? Kenapa? Kekacauan mulai terjadi. Anggi mencengkeram kerah pakaian Rahmita dan mengguncang tubuh perempuan itu kuat-kuat. Sudah jalannya seperti itu, Anggi. Jangan salahkan Bulik. Papa kamu yang minta Bulik menikah dengannya geram. Anggi pun mulai mengangkat tangannya ke udara dan hendak melayangkannya ke arah wajah Rahmita. Namun suara teriakan seorang perempuan seketika menghentikan tindakannya. Jangan pukul mama saya, Mbak.